teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Septiani Dwi Ningrum Prastyo dengan NIM 14190105 dari kelompok 2 Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Nah, pada video kali ini saya akan mereview pertemuan dari materi 1 hingga materi terakhir dari praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik ini. Silahkan dicek. Nah, saat ini kita akan mengidentifikasi jenis kelamin pada ikan. Ini termasuk ikan nila jantan dikarenakan saat kita memencet jenis kelaminnya keluar cairan dan itu bisa dikatakan sperma seperti itu. Kemudian kita akan membedah ikan, tapi sebelum itu kita harus membersihkan sisiknya terlebih dahulu. Kita membersihkan sisiknya hingga bersih hingga seperti ini. Kemudian kita membedah ikannya seperti ini ya teman-teman, dari anusnya kita bedah untuk melihat organ-organ dalamnya. Nah, ini ada hati, usus, gonad. Kita dapat memisahkannya secara hati-hati agar organ dalamnya tidak pecah. Kemudian ini untuk mengamati dari hipofisanya kita dapat membedah ikannya di bagian kepala, kemudian akan terlihat hipofisa kecil seperti itu. Kemudian untuk diameter telur ini merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu sel telur yang diukur dengan menggunakan mikrometer berskala. Ukuran diameter telur dipakai untuk menentukan kualitas kuning telur. Faktor yang mempengaruhi yaitu umur genetik, pakan, cahaya, kepadatan, dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, untuk diameter telurnya kita ambil kemudian kita taruh di kaca preparat dan kita amati pada mikroskop. Kemudian untuk HSI dan BSI di sini kita dapat mengukur gonadnya, kemudian juga ukur bobot ikannya. Untuk HSI sendiri atau Hepatosomatic Index, rumusnya yaitu bobot hati dibagi dengan bobot tubuh ikan dikali 100%, dan untuk GSI Gonatosomatic Index yaitu bobot gonad dibagi bobot tubuh ikan dikali 100%. Kemudian untuk pemberian hormon kita bersihkan terlebih dahulu dari siringnya. Kemudian setelah kita cuci dulu siringnya, kita dapat suntikan pada ikannya. Nah, ini berfungsi saat pencucian dari siringnya itu agar darahnya nanti tidak menempel. Seperti itu. Ini kita ambil hormonnya dan kita harus menggunakan siring secara hati-hati agar tidak terkena orang lain. Kemudian kita suntikan pada garis tengah pada ikan hingga pada sampai tulangnya agar sampai bunyi berbeda. Kita suntikan dengan sudut 45 derajat, kemudian 45 derajat. Kita dapat mencobanya berkali-kali hingga kita mendapatkan darah, dan jangan lupa kita elus agar darahnya tidak keluar lagi. Kemudian kalau sudah, darahnya kita masukkan ke dalam tub. Kemudian untuk seks reversal yaitu teknologi untuk membalikan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan dengan tujuan menciptakan anakan yang monoseks untuk memaksimalkan pertumbuhan. Untuk metodenya sendiri itu ada dua, yaitu ada oral atau melalui pakan, kemudian ada metode perendaman pada larva suatu ikan itu sendiri. Baik, untuk cara kerjanya yaitu kita persiapkan alat bahannya terlebih dahulu, kemudian kita potong ikannya seperti di gambar, kemudian nanti kita ambil gonadnya, kemudian kita cacah sampai halus, kemudian taruh di kaca preparat sedikit, kemudian kita campuri dengan asetokarmin untuk memperjelas pengamatan pada mikroskop nantinya. Jangan lupa gonadnya dicacah sampai halus.
Nah, ini merupakan gambar ketika sudah ditutup pada kaca preparatnya. Dan ini merupakan hasil pengamatan dari mikroskop. Nah, kemudian ini yaitu cara kerjanya. Kita mempersiapkan alat dan bahannya, kita campurkan alkohol dan 17 metil testosteron sebanyak 1 mili. Kemudian setelah kita campurkan, kita homogenkan. Setelah kita homogenkan, kita akan memasukkannya ke dalam airnya. Nah, setelah dimasukkan itu kita aerasikan dulu selama 1 jam. Setelah 1 jam kita masukkan ikannya. Nah, setelah kita masukkan ikannya, tunggu hasilnya. Kemudian masuk pada teknik bioasai. Bioasai itu merupakan uji hayati yang dilakukan untuk mengetahui toksisitas bahan pencemar terhadap suatu organisme akuatik. Metode yang biasa digunakan yaitu metode ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbate Assay. Teknik ini biasa digunakan di bidang imunologi untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen pada suatu sampel. Prinsip kerja pada ELISA yaitu ada coating, blotting, detection, dan juga reading result. Kemudian untuk selanjutnya ada preservasi sperma. Preservasi sperma ini nantinya akan berkaitan dengan motilitas dan juga viabilitas. Preservasi sperma merupakan teknik untuk meningkatkan daya simpan sperma dengan tetap menjaga kualitas sperma tersebut. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ada suhu, tekanan osmotik, dan juga sumber nutrisi. Untuk teknisnya yaitu kita bisa meneteskan sperma pada kaca preparat, kemudian kasih air sedikit dan juga amati pada mikroskop. Dan viabilitas ini yaitu digunakan untuk melihat sperma yang masih hidup. Pada preservasi sperma yaitu membutuhkan larutan extender yang nantinya akan menjadi bahan nutrisi dan juga bahan penginduksi motilitas awal sperma dan juga meningkatkan fertilitas sperma. Contoh dari larutan extender itu sendiri yaitu bisa larutan isotonik, air kelapa, madu, dan sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.